Shalom, pagi. Renungan pagi ini saya beri judul Philia Love. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, saya dapetin hikmat ini ketika saya lagi nungguin timer 2 minggu yang lalu sebelum Paskah. Kita lagi bahas tentang Philia, ya kan, kasih Philia. Dan sebelumnya itu ada kejadian yang ya cukup membuat saya sedih gitu kan. Terus ada seorang rekan lagi bawain renungan, Tuhan bicara seperti ini. Gak usah jauh-jauh ngomong kasih Philia keluaran sana. Cukup di dalam gereja ini. Apakah kamu sudah melakukan kasih Philia itu? Saya kayak orang digampar saat itu dan saya Tuhan, iya benar juga ya, gitu kan. Gak usah ngomong kita mengasihi orang-orang di pinggir jalan, misalnya pengemis, ya kan, peminta-minta atau orang yang homeless gitu kan. Kita gak usah ngomong ke sono-sono dulu. Apakah kita di gereja ini sudah benar-benar mengasihi? Murni mengasihi, ataukah kita di gereja ini masih gue salaman aja sama dia walaupun gue gak suka sama dia, gue males pelayanan ke tempat dia, gue gak deket sama dia, gue males, gue gak suka, ngapain kita layanin dia, gue gak kenal. Yang saya sedih adalah waktu pelayanan sebelum kejadian ini, saya bahas sedikit tentang pelayanan kita, saya dan si Ibu Gembala melayani suatu oma. Saya sedihnya adalah ketika si oma ini sudah berpulang dipanggil Tuhan, Ibu Gembala yang nawarin sendiri, ya kan, ngomong nih ke rekan saya, kalau kamu dari gereja kamu juga boleh ya melayani, tapi kalau kamu mau dari gereja saya untuk melayani, saya ada tim di gereja kami itu ada timnya. Saya sama sekali karena saya teman, saya pengerja, saya nggak pernah nawarin, ya nih saya dari gereja saya aja, no. Tapi Ibu Gembala yang ngomong. Kalau udah ngomong spek gereja, harusnya itu udah skupnya besar, saudara. Saya nggak mau menghakimi, saya nggak mau apa, tapi tadinya saya nggak mau sampein, tapi Tuhan bilang harus sampein. Ini juga pembelajaran buat saya, saudara. Apakah saya akan seperti itu? Ini bumerang juga buat saya, saudara, berbalik kepada saya. Tapi saudara, ketika Tuhan bilang gak usah ngomong kasih Philia keluar, kasih Philianya di dalam SWOT dulu. Apakah sudah terjadi kasih Philia itu? Apakah ketika kita melihat seorang dengan yang lainnya, ada orang yang lagi sedang berduka cita, orang yang lagi susah, orang yang lagi kesulitan keuangan, kita menjadi orang yang, kita tolong orang itu, mungkin kita titip berkat lewat Ibu Gembala. Tolong ya Bu, tolong ya Mi. Saya titip buat orang itu, saya tergerak. Atau sebaliknya, kita akan bilang, ngapain nolongin dia hidupnya begitu, dia aja belagu, ngeselin mukanya, bla bla bla. Saya belajar bahwa Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi serupa dengan kita, karena dia merendahkan dirinya, supaya dia bisa merasakan, apa sih yang manusia itu lakukan? Apa sih yang manusia mau? Kita juga seperti itu, saudara. Kita harus merendahkan diri kita. Ketika kita dibilang pelayanan, bisa nggak bisa? Ya kalau dibilang talah ukur kita dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala itu kayak kita dibikin harga mati pelayanan. Nomor 1 pelayanan. Walaupun kita juga tahu kita ada keluarga, kita ada pekerjaan. Saudara, saya belajar ini saya juga gini, maksudnya kasih Philia itu gak usah kemana-mana dulu. Skup kita dari gereja kita, apakah kita sudah beribadah, kita sudah melayani dengan benar atau belum? Apakah kita masih milih-milih orang yang kita kasihi? Apakah kita dengan sukarela, kita tulus hati, ketika kita salaman sama orang, ketika kita bilang shalom, apa kabar, kita tulus. Atau kita sebenarnya jengkel pada orang tersebut. Ya udahlah, yang penting orang lihat gue baik. Ya udahlah, yang penting gue salamin tuh orang. Ada kasus dengan saya.
Ada orang yang gak mau bicara dengan saya. Tapi kedagingan itu saya lawan, saudara. Saya hampiri, saya salamin, saya bicara dengan dia. Orang pada bilang mungkin, anak saya bilang, ya. Saya cerita sama ponakan saya. Ponakan saya bilang, Ii hebat. Oh enggak, Tuhan yang hebat. Karena saya belajar kasih filia ini, saya harus lakukan. Mau dia marah, mau dia gak suka, it's okay. Mari saudara, pagi ini lakukan kasih filia itu, gak usah ngomong skup besar dulu deh. Ke SWOT dulu, di dalam skup kita nih, SWOT ini sama keluarga kita dulu. Baru setelah semuanya oke, ya kan, baru kita pergi nih. Namanya penjangkauan. Tuhan Yesus bilang kan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita sudah menjadikan murid-murid di dalam gereja ini mengenal Yesus? Kita belum tahu. Sama dengan saya juga koreksi diri, saya juga belajar bahwa kasih filia ini harus terjadi, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kasih filia ini terjadi di dalam suatu generation ini. Biarlah Tuhan kami, Happy SWOT Family ini punya kasih filia. Kami memiliki kasih yang murni di hadapan Engkau. Kami saling mengasihi, saling Tuhan, saling membantu, saling mendoakan. Supaya ada sesuatu gebrakan yang terjadi di SWOT ini Bapak. Enggak begini-begini aja. Biarlah Tuhan ketika Bapak Gembala bawa tentang kasih filia. Kami enggak mau ngomong muluk-muluk, kami kasih filia keluar dulu. Kami mau di dalam ini dulu dan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bergerak. Kami mau movement Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.